Halo, kembali lagi di Z Podcast bersama gua Zidan. Nah, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap diberkahi kelancaran ya, tetap diberkahi kebahagiaan. Oke, nih teman-teman pada ngapain hari ini ya? Lagi ngapain nih pas dengerin ini ya? Mungkin ada yang lagi santai, mungkin ada yang lagi kerja gitu ya, mungkin ada yang lagi di mobil gitu. Emang ada yang di mobil ya? Nggak tahu juga pendengar gua ada yang di mobil atau enggak. Nah, jadi hari ini gua mau membahas tentang kepribadian orang. Nah, jadi kepribadian seperti apa sih yang pengen gua bahas hari ini? Jadi hari ini gua ingin membahas tentang si ekstrovert. Jadi siapa sih ekstrovert itu? Jadi siapa sih? Kok ada orang gitu loh? Kok ada orang yang suka kayak ceriwis mah? Kok ada kayak orang suka banget kayak ngajak kumpul gitu, suka banget ikut komunitas gitu. Jadi siapa sih si ekstrovert itu? Jadi kenapa gue gak bahas introvert hari ini, introvert di episode selanjutnya, karena gue sendiri introvert, jadi kayak kurang asik kalau introvert langsung gitu. Jadi ya ekstrovert dulu aja lah. Oke, jadi seorang dengan kepribadian ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka antusias dalam berbagai hal baru dan senang yang namanya bergaul. Nah, si ekstrovert memiliki kepribadian yang lebih didominasi dengan kondisi atau kebiasaan yang menyenangkan. Bagi mereka, aktivitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, bertukar informasi dengan banyak orang adalah hal yang menyenangkan. Jadi mungkin kalian punya temen atau kalian gitu kayak seneng banget ya kayak ngajak main, yuk kumpul yuk, di mana yuk? Bosen nih gua di rumah gitu. Berarti kalian salah satu orang ekstrovert. Kayak pokoknya kalian seneng banget lah kalau diajak main, kumpul langsung, kalau diajak main langsung ayo cus gitu ya. Berarti kalian salah satu orang ekstrovert gitu. Sebaliknya, jika berada dalam keadaan sendiri, bagi seorang ekstrovert itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Ibaratnya kayak pengen meninggal gitu. Lo baik bercanda cuy. Nah, jika kamu atau teman kamu yang sering banget ngajak nongkrong, ngopi bareng gitu loh, dan juga mendominasi perbincangan, kayak ngomongnya banyak banget, ceritanya banyak banget, kayak sering banget cerita di dalam kumpul-kumpul itu, pasti dia udah cenderung seorang ekstrovert. Nah, ekstrovert ini biasanya pencair suasana. Ya tau lah, mungkin ada orang yang lagi nongkrong terus lagi kayak diem gitu kan, suatu saat ada bagian diem gitu, kayak capek lah cerita atau ngapain main gitu, terus kayak tiba-tiba ada orang yang remian yuk, remian yuk, terus atau ngejokes apa ya, itu biasanya ekstrovert ya. Mereka ya ekstrovert biasanya lebih bisa menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan baik dalam sebuah komunitas ya, karena ya emang kepribadian mereka yang senang banget berkomunikasi dengan orang lain, jadi otomatis ya lebih gampang aja sih buat ekstrovert gitu loh. Oke, jadi gimana sih karakteristik seorang ekstrovert? Yang pertama adalah suka banget berinteraksi sosial. Seorang ekstrovert sangat senang mengadakan maupun menghadiri suatu kegiatan di lingkungan mereka, entah itu di kantor, sekolah, kampus, dan di lingkungan tempat tinggal mereka. Bagi seorang ekstrovert itu adalah hal yang menyenangkan karena mereka bisa mengerahkan energi mereka dengan bersosialisasi, dan juga mereka bisa juga mengisi energi mereka itu dengan bersosialisasi. Jadi di sini bukan masalah tentang, ya mungkin orang awam beranggapan bahwa inti dari ekstrovert dan introvert adalah pede atau tidak. Kayak ada orang ngomong gua nggak pede karena gua introvert, itu gak ada hubungannya gitu loh. Itu cuman karena personal aja, bukan karena introvert atau ekstrovert gitu loh. Dan ya memang kebanyakan introvert bilang ya kayak ngerasa mereka nggak percaya diri karena mereka introvert, padahal itu udah beda hal lagi gitu loh. Jadi itu yang pertama, karakteristik seorang ekstrovert itu adalah suka banget berinteraksi sosial. Yang kedua adalah pandai mencairkan suasana. Mereka yang didominasi atau kepribadian ekstrovert akan lebih terlihat ceria dalam setiap perkumpulan. Mereka yang sisi ekstrovertnya kuat selalu saja menjadi pencair suasana ya. Kayak gua ceritain tadi, misalnya lagi diem gitu, terus kayak teman kalian ngajak, yuk Uno yuk main remi yuk gitu, terus kayak pergi kemana yuk, gua ada tempat baru nih kayak gini, tempat kesini bla 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 kayak gitu ya. Kayak jadi ya mereka ekstrovert biasanya bisa mencairkan suasana gitu loh. Kayak mereka ya lebih easy going aja, kayak lebih fleksibel gitu aja, lebih santai lah bawaannya kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah senang jadi pembicara daripada pendengar. Seorang ekstrovert akan senang menuangkan ide dan gagasan mereka kepada orang lain.
Di dalam sebuah diskusi, mereka akan banyak mendominasi percakapan. Ya, itu udah kelihatan banget. Kalian mungkin kalau lagi nongkrong terus kayak ada orang yang tiba-tiba duduk, terus gue tadi jalan gitu, tadi macet banget, gila, buset dah, gue capek banget, kayak kesannya kayak ngomongnya banyak, ceritanya banyak. Jadi ya itu orang ekstrovert. Jadi kalian harus maklum gitu loh, bukan karena orangnya ya cerewet mungkin ya, ada yang kayak gitu ya, tapi karena ya sisi mereka ya ekstrovert aja gitu loh. Jadi mereka suka banget cerita gitu loh. Mungkin ada juga yang kayak tadi ya, pas pencarian suasana terus gue ada tempat nongkrong baru gitu di sini nih, kayak asik gitu loh. Nah, kayak gitu kan ya biasanya kerjaannya ekstrovert lah yang ngajak-ngajak kayak gitu ya. Kalian tahu sendiri pasti ya. Pasti ada biang keroknya sendiri kalau ada acara nongkrong gitu. Oke, yang poin keempat. Jadi yang poin keempat ini adalah cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Orang-orang ekstrovert memang tidak seperti introvert. Kalau seorang introvert kan biasanya berpikir terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu atau berbicara. Jadi kesannya kayak introvert itu pendiam banget sih gitu loh. Nah, para ekstrovert ini cenderung spontan dalam bertindak dan terkesan ceplas-ceplos gitu, ngomongnya apa adanya gitu loh. Apa yang mereka ingin bicarakan biasanya langsung seketika mereka sampaikan. Oleh karena itu, mereka yang ekstrovert jago banget buat inisiasi percakapan. Untuk memulai percakapan mereka jago banget gitu loh. Jadi nggak pakai panjang lebar, langsung aja sikat gitu. Makanya kalau kalian ada temen yang jago banget sih ngomong lo, kok deketin cewek gampang. Iya, ya berarti itu ya itu bisa dilatih sih sebenarnya, tapi kebanyakan ekstrovert jago kayak gitu ya. Dan yang kelima, karakter seorang ekstrovert adalah cenderung memiliki kemampuan leadership yang baik. Ekstrovert seringkali dipandang sebagai pemimpin yang baik karena sangat energetik. Mereka juga asertif, aktif, dan terbuka. Nah, mungkin ada yang nggak tahu asertif itu apa. Jadi asertif itu kayak cara teknik berkomunikasi secara langsung. Gimana ya? Gue juga bingung bahasnya. Ya gampangnya gini, gue kasih contoh aja. Contohnya gini, kalian bisa diajak main, diajak nongkrong gitu. Ayo kesini yuk, nongkrong yuk. Mau nggak lo? Nah, terus lu dalam keadaan sibuk, tapi lu nggak enak juga menjawabnya gimana ya? Maksud gue kayak gimana? Kayak mungkin pernah dalam kondisi kayak gitu. Kayak lagi dalam kondisi yang nggak fleksibel dan lu diajak nongkrong, tapi lu nggak enak gitu loh. Kayak mau jawab enggak tuh nggak enak gitu loh. Nah kayak ya kalau asertif itu yang jawabnya gini, enggak dulu dong bro, mungkin besok aja ya, kapan-kapan ya, gue sekarang lagi nggak ada waktu nih, gue lagi sama klien misal gitu ya, jawabnya gitu. Kalau asertif itu kayak gitu, jadi nggak kayak nggak mau gue, bukan kayak gitu ya. Asertif itu jadi lu kayak menolak tapi ada alasannya lah, alasannya jelas ya gitu sih kayaknya. Ya sorry ya gue lupa. Nah oke, jadi itu ya karakteristik seorang ekstrovert. Nah kali ini gue akan membahas itu mitos tentang si ekstrovert ini. Kadang orang kayak mispersepsi tentang si ekstrovert ini, kayak salah paham, sebenarnya nggak kayak gini gitu loh. Jadi ada apa aja sih mitos-mitos tentang ekstrovert ini? Yang pertama adalah tidak butuh waktu sendiri. Kata siapa seorang ekstrovert itu nggak butuh waktu sendiri cuy. Walaupun seorang ekstrovert ini senang sekali berinteraksi dengan orang banyak, bukan berarti mereka nggak butuh waktu sendiri. Semua orang itu butuh me time gitu loh bro. Butuh waktu sendiri, butuh waktu buat bener-bener sendiri, buat ya kurang tahu ya kayak merenung atau ya mencari kedamaian gitu loh, mencari ketenangan gitu loh. Jadi nggak selalu ekstrovert itu seneng terus atau ceria terus, kumpul-kumpul terus gitu. Enggak, mereka juga manusia coy, mereka juga butuh yang namanya waktu sendiri gitu loh. Ya jadi gitu ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa ekstrovert mesti kumpul-kumpul terus gitu, enggak cuy. Jadi ya semua manusia juga sama lah ya, butuh yang namanya sendiri. Tapi mungkin buat ekstrovert waktu sendirinya dia itu nggak dominan gitu, lebih nggak dominan, nggak kayak introvert. Kalau introvert kan dominan banget yang di bagian ketenangannya gitu. Mungkin itu sih bedanya. Yang kedua adalah mitos tentang si ekstrovert. Yang kedua adalah pasti punya banyak teman atau mudah bergaul. Kemampuan interpersonal seseorang tidak ditentukan dari introvert maupun ekstrovert. Iya, memang seorang ekstrovert itu suka berinteraksi, tapi bukan berarti kemampuan interpersonal mereka itu selalu bagus gitu loh. Siapa bilang seorang ekstrovert itu temennya pasti banyak? Enggak juga. Mungkin ada juga ekstrovert yang modelnya ngajak berantem terus juga ada gitu loh. Jadi enggak selalu yang namanya hubungan sosial dengan orang itu udah tekniknya lain lagi, bukan masalah
introvert atau extrovert gitu loh. Itu udah hal yang berbeda lagi. Itu ya udah bukan masalah kepribadian lagi, itu bisa diasah sendiri gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa extrovert itu temennya mesti banyak gitu loh, nggak mesti ya. Oke, jadi mitos yang ketiga adalah pasti memiliki skill leadership yang lebih cakep daripada introvert. Kalau memang seseorang entah itu extrovert maupun introvert memiliki karakteristik pemimpin yang baik, pasti dia akan menjadi pemimpin yang baik juga. Ini sama halnya dengan yang hubungan sosial tadi ya, udah nggak ada hubungannya lagi introvert extrovert tentang komunikasi dengan orang lain atau tentang leadership itu udah beda lagi. Mungkin ada juga extrovert yang bukan pendengar yang baik gitu lah, ada juga ya nggak cuma introvert dan extrovert, mungkin belum menguasai teknik-teknik leadership, harus mendengarkan teman-teman pendapat orang lain, belum bisa menghargai pendapat orang lain, dan juga mereka belum siap secara mental. Itu kan udah beda lagi, bukan masalah introvert maupun extrovert gitu loh, itu masalah personal masing-masing gitu ya. Dan yang keempat, mitos tentang seorang extrovert ini adalah seorang extrovert lebih bahagia dibandingkan introvert. Wah, ini banyak sih yang berasumsi bahwa extrovert ini lebih bahagia daripada introvert karena extrovert lebih ekspresif dan ceria gitu ya. Ya, banyak orang akan berpikir bahwa para extrovert lebih bahagia dibandingkan introvert karena seorang extrovert lebih terlihat terbuka, aktif dan ekspresif. Seorang extrovert akan merasa hidup di keramaian, sedangkan introvert akan merasa damai saat berada dalam kesendirian atau ketenangan. Bukan kesendirian, ketenangan ya. Dalam masyarakat awam, sebuah ketenangan seringkali dinilai sebagai bentuk keprihatinan, kesedihan, atau keterpurukan gitu. Sehingga menilai jika seorang introvert tidak bahagia. Jadi baik introvert maupun extrovert bahagia dengan caranya masing-masing gitu loh. Dan yang dapat menentukan apakah kita atau kalian bahagia itu cuma lo sendiri, bukan orang lain gitu loh. Kalian yang menentukan bahagia atau tidak itu kalian sendiri. Jadi jangan berpatokan bahwa bahagia itu dengan orang lain, itu nggak bisa cuy. Mungkin kalian kalau terlalu terpaku dengan bahagia dengan orang lain, ketika orang lain itu atau hilang dalam hidup lo, ya kayak ya lo terpuruk gitu loh, kayak bahagia lo nggak ada gitu loh. Jadi bahagia itu ada dalam diri sendiri ya, dalam diri masing-masing. Jadi yang menentukan kebahagiaan itu cuma lo sendiri. Oke, jadi kesimpulan dari podcast hari ini, di episode hari ini adalah buat teman-teman yang merasa seorang extrovert, maksimalkanlah potensi diri kalian dari karakteristik extrovert kalian yang kalian miliki. Apa sih sisi extrovert kalian itu, apa sih yang lebih dominan gitu loh. Kalian harus maksimalkan potensi itu. Nah, dan buat teman-teman yang merasa seorang introvert, jangan khawatir karena di episode selanjutnya insya Allah lah ya, gua akan membahas karakteristik seorang introvert gitu. Oke, sekian dari gua. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Thank you for your support. Kalau kalian suka ya subscribe dan like-nya, dan juga kalian mungkin share ke teman-teman kalian yang belum tahu siapa sih extrovert itu. Ya sebenarnya kayaknya banyak yang tahu juga sih. Oke, sekian dari gua Zidan, dan terima kasih and see you again and have a nice day. Bye.